Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa supaya semangat yel-yel dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat. Raya Barat, saya hebat, Anda hebat, semua hebat. HDE. Alhamdulillah. Baik anak-anakku yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu silakan KM Denny Permana dipimpin untuk pembacaan doa. Iya, sikap duduk yang rapi, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita banyak berdoa, Allah memberikan kepahaman untuk kita dan terlebih kita bisa memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang telah kita raih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Oh, terima kasih doanya Pak Guru. Siap. Nah, baik anak-anakku, seperti biasa sebelum kita menginjak ke pembelajaran, agar kita diberikan berkah dan juga mudah-mudahan dengan kita banyak membaca Al-Quran, kita nanti diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Amin. kali ini kita akan tadarus membacakan surat Al-Insyirah bersama-sama. Baik, Bapak, ikuti Bapak ya semuanya bersama-sama. Iya Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Insyirah ini semua sudah pada hafal, jadi Bapak membaca, kalian juga ikut membaca. Oke? Siap. Oke Pak Guru. Siap Pak Yuk, Guru. 1, 2. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Baik ya, surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah sudah dibaca di kelas. Silahkan kalian juga tiap sholat 5 waktu bisa dibaca Al-Insyirahnya. Jangan sampai sholatnya membaca kulhu lagi ya. Ya Pak Guru siap. Baik anak-anakku sayang sekalian, sebelum menginjak ke pembelajaran seperti biasa, Bapak memastikan kehadiran kalian terlebih dahulu. Bapak akan ngabsen. Dede Sofian, Dede Hanifah, Hadir Pak Guru. Denny Permana, Ada Pak Guru. Dani Ramdhani. Alhamdulillah Pak Baik, Guru. alhamdulillah. Dan mudah-mudahan
bagi teman kalian yang hari ini tidak masuk karena sakit, kita doakan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, amin. Anak-anakku sekalian, kita masih bertemakan surat At-Tin. Minggu lalu kita sudah belajar membaca, kemudian menulis, menghafal ayat dan arti. Hari ini kita akan belajar memahami makna Quran surat At-Tin. Kenapa kita harus memahami Quran surat At-Tin? Karena Al-Quran itu selain kita dibaca, ditulis, dan kita juga harus mengetahui maknanya. Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran dari makna surat At-Tin ini, yaitu setelah kalian mengikuti atau mengetahui makna surat At-Tin ini, kalian bisa menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Dan kemudian nanti Bapak akan menayangkan sebuah video, yang mana setelah kalian nanti menyaksikan video, kalian nanti bisa memahami video tersebut untuk kemudian mengidentifikasi, dan tujuan akhirnya kalian bisa menjelaskan makna Quran surat At-Tin dengan benar. Insya Allah Bapak akan mencoba metode pembelajarannya itu adalah PBL atau problem based learning, di mana kalian nanti dituntut untuk mencari masalah yang ada dalam video. Dan insya Allah metode yang Bapak gunakan pada pembelajaran hari ini adalah diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Untuk itu, seperti biasa, setiap pelajaran Bapak silakan duduknya berkelompok. Bagi yang lupa lagi kelompoknya, di sini sudah muncul, tinggal dilihat dan silakan dikondisikan duduk secara berkelompok. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian duduk berkelompok, sebelum kita menyimak video, supaya kita semakin sering intensitas kita membaca Al-Quran, kita bersama-sama membaca Quran surat At-Tin. Yuk kita baca bersama-sama, ikuti bacaan Bapak. Bapak membaca, kalian juga membaca. Yuk, 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du alaysa Sadaqallahul azim. Nah, baik anak-anakku, tibalah saatnya Bapak akan menayangkan sebuah video, yang mana dari video ini nanti kalian harus bisa menjawab apa yang ada di LKPD atau di lembar kerja peserta didik. Nanti di LKPD kalian ada soal-soal termasuk mengidentifikasi karakter-karakter dan sifat-sifat para tokoh pemeran dalam video tersebut. Baik, silakan ketua kelompok maju ke depan. Ini diambil LKPD-nya. Baik, sudah dibagikan, kembali ke tempat masing-masing. Dan perlu kalian ketahui, dalam mengerjakan LKPD nanti yang dinilai bukan hanya soal betul dan salahnya saja, tapi Bapak juga akan menilai prosesnya, bagaimana kalian ketika mengerjakan, bagaimana ketika kalian berdiskusi dan bekerja sama. Karena ini juga merupakan latihan kalian nanti di masa yang akan datang, esok dan lusa dan selanjutnya, untuk bisa saling bekerja sama, bukan hanya di sekolah tetapi juga dengan masyarakat umum lainnya. Baik anak-anakku,
Nah, ini dia. Silahkan disimak video. Sini, betul. Usir saja. Hei, Gustaf. Kemana aku harus pergi? Kalau aku tidak mau bagaimana? Tolonglah Tuan, aku butuh pekerjaan ini agar aku bisa makan Tuan. Ini upah kerjamu hari ini. Semuanya 2 keping mak. Wah, ini tidak cukup Nampaknya ada orang. dan dijauhi oleh banyak orang. Aku doakan semoga kalian Cobalah. Terima kasih Pak Tua. Kau sudah... Tuh, di sana Siapakah orang tua? aku musafir yang sering berkelana. Ada sapi yang sedang, ada kambing yang sedang bunting. Sungguh tidak janganan. Aku. Sekarang kau mengharap pekerjaan dariku. Kau tidak pantas. Hartaku adalah uang. Peternakan majikan kita. Tuan, Allah merit. lah juga tatkala Tuhan memaklumkan sesungguhnya Ya, baik anak-anakku, itulah video yang sudah kalian saksikan. Sekarang silakan secara berkelompok kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Bapak beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Jangan lupa nanti setelah kalian selesai mengerjakan akan ada satu orang atau harus ada satu orang yang mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Pelajaran yang dipetik dari surat Atin apa? Pelajaran yang dipetik dari surat. Baik anak-anakku, 5 menit lagi ya. Ya Pak Guru. Baik, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana, masih semangat? Semangat. Raya Barat, saya hebat, Anda hebat, semua hebat. HDE. Baik, sekarang waktunya kalian untuk menampilkan hasil pekerjaan kalian atau mempresentasikan pekerjaan kalian. Baik, kelompok 1 Bapak panggil. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Oh ya, Dede Hanifah, silakan. Masih di unmute, Dede. Hasil dari kelompok 1 Pak Guru, ayat nomor 1 yang berkaitannya itu yang karakter nomor 2 nomor 1-nya belum Pak Guru. Belum? Nomor 2 aja ya. Oke, silakan. Nomor 2-nya Mungkin nanti bisa dilengkapi dari kelompok yang lain. karakternya yaitu orang baik gitu, musafir. Kemudian nomor 3, pelajaran yang dapat dipetik dari surat Atin itu adalah jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Bagus. Masih Kemudian ada? nomor 4-nya tempat yang ada di surat Atin itu yaitu Gunung Turisin. Gunung Tirisin. Oke, tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan. Sekali sewang, free memory. Karena waktu juga ya. Ya Pak Guru udah. Alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian, dari 4 kelompok Bapak merasa cukup puas dengan apa yang telah kalian sampaikan, di mana tadi kalian bisa mengidentifikasi ayat mana yang sesuai dengan kisah, kemudian karakter-karakter yang ada di kisah seperti apa, kemudian ketika karakter tersebut menemui masalah dan kalian sudah mencoba untuk memecahkan masalah tersebut ya. Karena itu adalah tujuan utama dari pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Baik, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan tentang makna surat Atin?
Baik, kalau tidak ada, sebagai penguatan Bapak sudah menyiapkan penjelasan surat Atin pada tayangan berikut ini. Silakan kalian simak. Sudah tampil, Nak? Udah Pak Guru. Nah, Baik, silakan disimak. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, demikian penjelasan untuk makna surat Atin. Bagaimana bisa dimengerti? Alhamdulillah Pak Guru. Ada yang mau ditanyakan? Tadi Pak Guru ada yang ada satu ayat yang Allah menciptakan manusia dari sempurna dan dijadikan tidak sempurna, Ada gambar polisi itu bagus Pak Guru. Saya lihat berita, kok berita teh ada apa gitu ya, ada polisi, terus barusan ada polisi di gambarnya. Saya ngerti Pak Guru, alhamdulillah. Semoga kita semua menjadi lebih baik gitu kan. Baik, terima kasih Dani. Tadi ya yang Dani tanyakan adalah tentang Allah menciptakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sesungguh-sungguh, yang sebaik-baiknya. Cuman dikaitkan yang lainnya tadi mengaitkan dengan gambar Pak Polisi. Sebetulnya gambar Pak Polisi itu dikaitkan dengan ayat setelahnya, Dani ya. Jadi ayat setelahnya itu tsumma radadnahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Mungkin Dani kemarin Bapak tanya, bisa mengaitkan tidak kaitannya ayat tersebut dengan gambar polisi tadi? Karena mungkin ini adalah bukti nyata real pelajaran dari surat Atin yang sekarang tengah menjadi trending di pemberitaan setiap platform media. Pak Guru, saya tuh jadi teringat juga dengan kejadian yang ada di TV-TV Pak Guru gitu kan. Ternyata kita aja yang orang yang kecil gitu kan, orang yang tinggi aja yang berpangkat jenderal bisa seperti ini gitu kan. Gimana kita yang sebagai makhluk yang kecil yang tidak punya apa-apa gitu kan. Ya saya ngeri juga gitu kan, kalau misalnya Allah berkehendak ya ternyata gitu dinyatakan di dunia ini. Baik, tepuk tangan untuk Dani Ramdhani. Ya, perlu Bapak pertegas barusan yang disampaikan oleh Dani. Ya, Bapak sengaja mengaitkan dengan kasus yang sekarang tengah trending. Kita tinjau pengertian ayat tersebut. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah akan mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kaitannya dengan berita tersebut adalah si polisi tersebut inisialnya FS, yang beliau seorang yang cerdas, pintar, baik, dihormati dan lain sebagainya, berada di kedudukan yang tinggi, akan tetapi karena satu kesalahannya beliau ditetapkan menjadi tersangka, sehingga sekarang sama Allah dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, di penjara, dihukum, diancam hukum mati dan sebagainya. Itulah kaitannya anak-anakku. Baik, yang lainnya? Ya, yang lainnya ada yang mau ditanyakan kembali? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku, kegiatan pembelajaran hari ini telah kita laksanakan.
Dan kalian juga tadi sudah mengisi lembar kerja peserta didik yang Bapak sediakan. Terakhir sebelum Bapak tutup, kita simpulkan bahwa di surat At-Tin ini adalah surat yang menjelaskan tentang kedudukan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah akan mengembalikan manusia ayat selanjutnya Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali yang di ayat berikutnya, illal ladzina amanu. Siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum, maka bagi mereka siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh, ajrun, itu ada pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Alhamdulillah alamin, kita berada di ujung pembelajaran. Sebagai refleksi pada materi ini, kita telah banyak belajar tentang kandungan makna surat At-Tin. Betapa luhurnya derajat manusia yang diberikan amanah oleh Allah. Manusia akan berada pada derajat yang luhur walaupun kondisi sosial dan ekonominya dianggap rendah, selama ia tetap melakukan amal soleh. Untuk kita, ayo kita berbuat baik agar tetap menjadi mulia. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih Pak Guru, ilmu-ilmunya Pak Guru. Barakallah Pak Guru. Terima kasih Pak Didin yang sudah menyampaikan di pertemuan kedua dan terakhir. Dan untuk RPP-nya itu sudah lengkap semuanya. Dan di sini hanya pada titik tekannya dua, bagaimana bisa menjelaskan tentang makna dari surat At-Tin. Karena Pak Dinin titik tekannya sebetulnya makna surat At-Tin, bukan kebacaannya ya Pak Dinin ya? Betul Pak. Ya, makna Pak? surat At-Tin. Ya, makna surat At-Tin memang ini lumayan ya, materi makna surat At-Tin itu sangat luas. Bahkan mungkin bisa 2 pertemuan kalau tidak nyampe gitu kan ya, bisa untuk 2 pertemuan. Dan memang sudah apa yang disampaikan, jadi di samping nanti menjelaskan, bisa menganalisa gitu ya, menganalisis Pak Dinin ya, dinaikkan levelnya ya, bisa dinaikkan levelnya. Oh iya Pak. Menganalisis kejadian-kejadian di lapangan, realita gitu ya. Siapa? Kemudian menghubungkan dengan makna surat At-Tin. Nah, mungkin begitu ya. Dan di akhir tadi saya tidak mungkin lah ya, ketika kalau anak-anak sekarang itu tadi yang ditanyakan oleh si Bapak tentang Freddy Sambo ya, Pak siapa tuh? Anak Pak. Itu Pak Dani ya, anak itu kadang saya yakin tidak terlalu jauh ke sana. Paling anak-anak yang suka mendengar berita itu Pak ya. Tapi yang jelasnya Bapak tinggal menyajikan saja kejadian-kejadian hari ini, gambar dan sebagainya, kemudian anak mengaitkan dengan ini ayat keberapa loh ya. Terus semacam begini, kalau saya waktu surat At-Tin itu pembelajaran begini, bapak-bapak mungkin suka lihat anak-anak pangrok Pak jalanan ya, itu kan anak yang tidak sekolah Pak, padahal Allah sudah menciptakan kita dengan bentuk yang luar biasa. Tapi karena gara-gara kita sendiri yang merusaknya, akhirnya Allah menurunkan derajatnya sampai ke tingkat yang rendah. Anak juga bisa mengukur Pak. Oh iya Pak, itu gara-gara dia nggak sekolah, dia melawan ke orang tuanya, dia jauh dari orang tuanya, dia mengikuti teman yang lainnya, sehingga lihat tidurnya di emperan, kan gitu, baju dan sebagainya. Nah anak-anak gitu Pak. Jadi ke real yang nyatanya, mudah-mudahan. Tapi anak-anak akan lebih mengena materinya. Sebab ini kan maknanya Pak ya, makna dari surat At-Tin. Itu saja Pak Didit. Yang lainnya sudah lengkap, sudah siap, bagus. atau doon Pak. Ya, tinggal nanti dikaitkan saja dengan realita yang ada. Bu dosen berikutnya silakan. Bu dosen masih sholat mungkin Pak. Oh ya, jadi ini screen siapa nih? Ada saya, ada Pak. Sudah. Baik, terima kasih Bu. Iya, ini ada yang ngajak pulang. Kawan.
Oke, ini Pak, Siap. saya sudah menyimak kebetulan tadi selesainya ketika video berlangsung. Nah, hanya betul tadi kata Pak Tisna bahwa ini karena ini kelas 5 ya Pak ya. Jadi levelnya tuh sudah ke analisis gitu, jangan menjelaskan. Ya, jangan seperti itu. Betul, itu harus ada analisis. Dengan video itu coba tingkatkan ininya kata kerjanya itu menganalisis atau mengidentifikasi ciri-ciri, mencari ciri-ciri, mencari sifat-sifat gitu, sifat-sifat, ciri-ciri. Kata kerjanya bisa mengidentifikasi atau menganalisis. Nah, itu kata kerjanya kalau ada video. Coba analisis, coba cari ciri-cirinya, sama itu sebenarnya. Nah, kemudian mohon ya Pak, kita tuh walaupun dicecer lah gitu ya mengenai problem based learning, tapi kasih suama jangan disebutkan nih anak-anak ini sudah problem based learning gitu, nggak usah tahu lah dia mah, taunya pokoknya dikasih video suruh mengamati, nah itu berarti gitu kan mengorientasi pada masalah gitu ya. Jadi mohon, jadi supaya tidak naon Pak, kita bertanya lagi anak-anak yang kritis mah, nah Pak, problem based learning tuh masa kita menjelaskan lagi ya, tapi yang jelas di situ perlihatkan tahapan-tahapannya yang menggiring dia untuk berpikir tingkat tinggi. Contohnya menganalisis ya kan, membedakan juga, tapi termasuk membedakan karakter atau fenomena gitu kan, dan membandingkan sehingga dia tuh dapat memilih ini menurut saya yang terbaik karena yang ini adalah begini-begini. Nah itu berarti mengevaluasi Pak, memilih suatu fenomena dan dia memutuskan senang ke yang ini berarti dalam rangka mengevaluasi itu begitu Pak, bisa hesemu. Jadi kalau Bapak lagi mengajar belikan dua hal yang berbeda, kemudian analisis, Anda mungkin karakter atau akhlak atau cerita, dua cerita, bedakan antara dan ini, dan Anda lebih senang yang mana atau setuju ke yang mana. Itu tuh sedang prosesnya analisis gitu ya Pak ya. Jadi kemudian nanti tadi setelah yang video kemudian memberikan isian begitu. Nah ada tahapan setelah Bapak seleksi muncul lagi materi. Nah itu tahap apa coba kira-kira? Itu adalah tahap pengembangan setelah melihat data dan menganalisis, muncul materi untuk mengembangkan dirinya sendiri setelah dari fenomena tadi Pak. Nah ini jangan Bapak lagi yang menjelaskan atau video itu gancang atau kumaha tidak bisa dicerna, coba digiring lagi. Menurut Anda ini bagaimana hubungannya dengan yang tadi? Dianalisis lagi fenomena yang tadi itu, bisa dicari, minta pendapat lagi kepada siswa. Gitu ya Pak ya. Kemudian nah itu kira-kira bagaimana menggiring siswa aktif berpikir. Tahan walaupun kita mampu untuk menjelaskan dulu. Cukup nanti konfirmasi di kesimpulan kalau memang itu salah. Konfirmasi itu atau menyimpulkan. Nah, cukup informasinya dari siswa, tinggal kita mengatakan betul, coba ulangi lagi, inilah yang terbaik atau kesimpulan ini yang baik. Bisa. Jadi anak tuh udah nggak bosan dari omongan kita, ya. Karena kita juga nggak capek bolak-balik, ada penekanan khusus nanti. Ketika dia hening selesai, udah siap, coba. Jadi pelajaran hari ini adalah mempelajari apa tentang apa. Kalau anak bisa menyebutkan 1, 2, atau 3 sudah selesai, gak usah diulangi lagi sama kita. Ya, itu teorinya begitu Pak. Kemudian untuk Pak Dindin, menulis materi di RPP cukup garis besarnya saja, jangan panjang. Kan ada kemarin ada nulis bahan ajar. Nah, di situ dilampirkan nanti. Jadi itu dilampirkan, jangan ditulis di RPP, cukup poin-poin besar saja, baru lampirannya ini. Kemudian saya juga di sini tidak melihat videonya di RPP. Pak Dindin, mana halo? Apakah link atau video?
tidak mencantumkan linknya Bu, hanya di situ dibahasakan menyaksikan video bahan ajar gitu kan yang sudah disediakan. No, tidak boleh begitu Pak. Punten ya, di RPP mah harus jelas apakah itu link atau videonya langsung. Pilih, kalau besok nanti ditanya mana lampirannya. Kalau komprek terus lengkap. Link saja tuh kalau begitu Pak. Dan memang kalau dicoba oleh dosen misalnya yang uji betul itu video. Kan sekarang mau usum online ya Pak ya. Iya Bu. Bisa. Kalau Bapak ngajar juga kasih linknya kepada siswa, oke saja asal dia siap dengan gadgetnya. Atau kita memperlihatkan kepada siswa video yang harus ada layarnya dan seterusnya. Nah, jadi hati-hati dalam kita menggunakan video, jadi jangan seperti ini. Jadi saya juga bingung, ini link apa, ada link, saya cari-cari di RPP nggak ada, di LKPD nggak ada, di mana-mana nggak ada. Apa ini ya? Linknya saja boleh. Atau memang videonya dikirim, gitu ya? Baik Bu, atau nanti masukannya. Nah, gitu ya, hati-hati. Pokoknya itu harus lengkap. Ya, saya kira demikian Pak ya. Yang lain sudah tadi, ya saya juga hanya menambahkan saja dari Pak Tisna. Jadi kami